kita bisa mengambil tindakan perbaikannya agar ini goals-nya kan, kecelakaan yang sama tidak terjadi lagi. Jadi cari dulu fakta-faktanya, sama kayak detektif, mengetahui pembunuh, siapa pelakunya, buktinya dulu, jangan langsung judgment seperti itu ya. Object Incident Investigation. Investigasi yang efektif dapat menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, mengidentifikasi penyebabnya, melakukan langkah koreksi untuk mencegah terulangnya kejadian yang sejenis. Sebab-sebab kecelakaan ditinjau dari korban. Korban itu tidak tahu karena kebodohan. Bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, perusahaan tidak memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mungkin korbannya nggak mau belajar. Korban tidak mau. Korban sudah tahu alias mengerti ini bakal terjadi kecelakaan, tapi tetap nggak mau ngikutin prosedur. Ini korban yang ngeyel. Dan yang terakhir, korban tidak mampu. Korban sudah tahu kecelakaan mungkin terjadi, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. Dua kemungkinan. Satu, takut karena dengan atasannya, terpaksa melakukan pekerjaan yang berbahaya. Dan yang kedua, ya korban yang apes. Dia sudah aman, tapi orang lain yang tidak aman. Ini sebab-sebab kecelakaan ditinjau dari korban. Ya. Kenapa Pak? Takut mendapatkan sanksi disiplin. Banyak pekerja tambang ya, yang berpendapat bahwa investigasi bertujuan untuk mencari kesalahan daripada mencari fakta. Ya. Ini Pak, ini salah, ini Pak, ini salah. Itu banyak tuh. Dan yang kedua apa? Perhatian yang berlebihan terhadap catatan. Banyak pekerja yang melihat prestasi dari segi tidak adanya kasus kecelakaan. Wih, hebat loh, departemen dia nggak ada kecelakaan. Jadi nggak ngelaporin. Kemudian perhatian juga terhadap reputasi. Banyak para pekerja yang melihat kecelakaan yang menimpa sebagai indikasi jeleknya reputasi. Dan yang keempat, korban yang takut perawatan medis. Ini di keempat saya kira nggak nemu. Ternyata nemu juga di tempat saya kerja. Ya, kru ataupun helper dari eksplorasi takut jarum suntik, jadi dia nggak ngelaporin kecelakaan. Ada gitu. Hati. Siap melaporkan mitigasi. Setiap pekerja didorong untuk melaporkan setiap kejadian, itu insiden ataupun eksiden. Setiap pengawas, penanggung jawab area, foreman, group leader, leading hand, supervisor, melakukan investigasi untuk tiap kejadian yang dilaporkan. Melakukan investigasi pengawasnya. Baru yang terakhir, HSE, bagian ketiga. Dia membantu. Pemeriksa internal perusahaan. Pemeriksa ini berarti yang melakukan investigasi. Jika itu cedera ringan ya, itu atasannya langsung yang melakukan investigasi. Loh, bukan orang safety, Pak. Yang tahu tempat kerja siapa? Yang tahu peralatannya siapa? Yang tahu anak buahnya siapa? Yang proses pekerjaannya siapa? Yang tahu perubahan siapa? Ya, pengawasnya. Jadi yang semua tahu data tersebut itu oleh pengawasnya yang melakukan investigasi. Ya, HSE ingat, hanya membantu, dibantu. Ya, hanya membantu. Kalau cedera berat, Pak, dan yang lebih serius seperti kehilangan anggota tubuh, manajemennya turun tangan. Yang menengah, berarti siapa? Bisa asisten manajer, bisa manajernya. Nah, kalau fatality itu pimpinan perusahaan juga turun tangan untuk melakukan investigasi pemeriksaan. Itu di internal. Bagaimana dengan eksternal perusahaan, Pak? Khusus untuk kecelakaan cedera berat atau lost time injury, lost time accident, dan yang lebih serius, serta fatality kematian, akan terlibat pemerintah yang melakukan pemeriksaan ataupun investigasi. Maupun instansi lain yang saling terkait. Ya, dinas lain ataupun
kepolisian. Karena kematian seseorang itu hanya ada dua. Seperti yang kemarin saya jawab dari pertanyaan salah satu audiens di sini. Sengaja atau lalai. Sengaja itu pembunuhan atau dibunuh. Lalai itu karena dianya sendiri, korbannya, ataupun lalai karena pengawasannya. Okay. Klasifikasi kecelakaan, ya kalau di kami disebut cedera ringan semuanya, seperti first aid, ya first aid case atau first aid injury, medical treatment, restricted kerja terbatas, ini cedera ringan. Kemudian kalau LTI, LTA, ini cedera berat dan fatality ataupun kematian. Ya. Piramida kecelakaan. Bagaimana Pak menjelaskan? Ya teman-teman, terjadi dalam satu waktu yang sama. Di satu waktu tersebut ada 600 near miss, itu bisa menyebabkan satu cedera serius di waktu yang sama. Atau 30 cedera ringan, 10 cedera ringan, ataupun 30 kerusakan barang di waktu yang sama. 600 tindakan mampu, ya pasti ada satu yang serius, ataupun 10 minor, atau 30 kerusakan barang. Dan ini terjadi juga di tempat saya sebelumnya. Kejadian ini real. Ya. Saya sampaikan bahwasanya pada saat itu terjadi LTI, 4 tulang rusuk salah satu pekerja tambang itu mengalami patahnya itu begini teman. Patahnya begitu. Bukan lagi retak tapi patah gitu. Terhantam oleh benda berputar, mesin rig yang cukup besar, rotarinya itu muter, kuncinya itu nggak kuat nahan, jadi kehantam dia. Ya saya masih flight, masih di pesawat, begitu landing, terima kabar, lemas langsung. Berapa kerugiannya? Ini biaya pengobatan, biaya langsung 700 jutaan. 700 jutaan. Oke. Tapi tidak langsung, kita dihentikan kegiatannya oleh inspektur tambang, itu selama 9 hari atau 18 shift. Berapa biaya kerugiannya? Yang tidak langsung 44. Bukan juta, tapi ini satuannya miliar. Karena di stop operation. Nah itu teman-teman, hati-hati. Ya. Ketiga itu investasi waktu, tenaga, dan materi. Proses investigasi, begitu terjadinya suatu kejadian kecelakaan, rencanakan bentuk tim. 5 yang harus hadir. Usahakan itu 5. Yang pertama, HC, HR. Yang kedua, trainernya. Yang ketiga, kepala departemen. Kalau di internal, kalau di mitra kerja kami itu PJO-nya wajib hadir ya. Kemudian, yang keempat, itu pengawasnya ataupun atasannya langsung. Dan yang kelima, tenaga teknis yang mengerti terkait dengan peralatan tersebut. Itu wajib hadir melakukan investigasi dan lakukan on-site investigation langsung di lokasi kejadian kecelakaan. Tentukan nanti di situ analisa fakta-fakta semuanya, pokoknya ketahuan ya, root cause-nya dapat. Setelah dapat, nanti rekomendasi perbaikan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kecelakaan yang sama. Dan jangan lupa, tindakan perbaikan tersebut harus betul-betul diimplementasikan. Dan saya kalau belum itu diimplementasikan dengan banyak item tersebut, misalnya ada 10 perbaikan, 10 di closing, baru saya mau tanda tangan sama KTT. Tapi kalau misalnya itu belum terpenuhi, saya belum mau tanda tangan dan statusnya masih open. Analisa penyebab kecelakaan. Teman-teman sebetulnya sudah pernah menganalisa sejak dulu dari mungkin SD ya, sekolah menengah pertama, menengah atas, kuliah, dan kerja. Sebetulnya sudah tahu menganalisa, hanya saja mungkin baru mengetahui bahwa ini adalah metode domino. Ya. Menganalisa itu mundur ke belakang, jangan maju, tapi mundur. Contohnya, kenapa tangannya cedera? Oh, tadi kejepit. Kenapa kejepit di situ? Buru-buru tadi menutup pintu. Kenapa buru-buru tutup pintu tadi? Karena pengen ke toilet. Emang kenapa pintunya nggak aman di situ? Agak seret. Jadi saya buru-buru menekan banting, ataunya ada energi di situ tertekan. Loh, emang kenapa agak seret di situ?
karena belum diganti bagian misalnya engselnya. Ini yang namanya menganalisa, mundur ke belakang. Contoh lagi, kenapa motornya baret, nyenggol pagar, kontak kan? Kenapa nyenggol pagar? Tadi tindakan tidak amannya apa? Buru-buru saya masuk. Kenapa buru-buru masuk tadi? Ya karena pengen ke toilet lagi, contohnya. Kenapa pagarnya tadi itu kurang terbuka lebar? Kenapa kurang terbuka lebar? Karena bagian bearingnya sudah hancur. Jadi seret turun si kondisi pagarnya sendiri. Contohnya gitu. Ya. Yang namanya menganalisa itu mundur ke belakang, dan yang di bagian sini adalah sistem manajemen. Ya, ini manajemen. Kalau manajemennya bagus, support, programnya jalan, kita bisa cegah. Kontak berarti sentuhan langsung, menabrak pada, ditabrak oleh, jatuh dari ketinggian, ini adalah kontak. Ya, sentuhan langsung. Nah, penyebab langsung itu ada tindakan tidak aman, itu praktek yang di bawah standar, dan kondisi tidak aman, kondisi yang di bawah standar. Praktek tidak standar itu seperti apa? Tidak mengikuti prosedur, tidak menaati peraturan, tidak menggunakan APD, ya, bercanda berlebihan, horseplay. Kondisi tidak aman apa? Peralatan rusak, APD tidak memadai, ya, contohnya saja, ataupun pemaparan yang berlebihan, itu kondisi tidak aman. Selanjutnya, penyebab dasar ada faktor personal dan faktor pekerjaan. Jadi teman-teman melakukan investigasi wajib sampai ke sini dulu. Dan ini detailnya di sini justru. Kalau ini gampang. Ya. Ini juga bisa diketahui kalau semuanya sudah ketahuan ini nih. Tapi untuk menentukan penyebab dasar, ini perlu effort yang sangat-sangat tinggi. Detail sekali kalau sudah sampai sini. Ya, kalau di saya investigasi cedera ringan ya, itu bisa 2 hari, paling cepat banget itu. Kadang-kadang 3 hari. Cedera berat pernah terjadi, berapa lama Pak? Seminggu, bahkan lebih. Ya, 2 kali di kami kejadian LTI. Selama saya kerja tuh 2 kali. Fatality, 10 hari. Pernah, ya 2026 ini jujur aja kejadian. Baru gabung, 1,5 bulan langsung, astagfirullahaladzim. Borok saya jadi 3. 2 LTI, 4 total jadi longsor, tapi nggak ada ini sama sekali, nggak ada cedera, jadi saya anggapnya 3 aja. 2 LTI dan 1 fatality. Ini sampai ke sini supaya tidak terjadi lagi. Karena untuk menentukan faktor personal yang agak berat, seperti kita bisa ngukur kurang kemampuan dari mana? Investigasi, wawancara, saksi tidak langsung, mana banyak. Kurang pengetahuan, tahunya dari mana? Wawancara. Kurang terampil, data-data wawancara. Motivasi tidak tepat, wawancara ini. Ya kalau ini bisa kelihatan dan bisa wawancara, tapi ke sini, nah siapa saksi tidak langsung? Rekan kerja, keluarga, atasannya. Ini 3 dicari, dan itu lebih dari 3 orang udah pasti. Ya. Sampai sini ini yang paling lama justru di bagian penyebab dasar. Kalau ini udah tahu, ke bagian manajemen ikut bisa mengetahui. Apa saja manajemen? 2 departemen supporting terbesar di perusahaan sektor industri apapun, yaitu HSE dan HR. Supporting, ya saya bilang, bukan core-nya. Leadership administrasi, siapa yang bikin programnya? HR ataupun HC. Training bagi manajemen siapa? HR atau HC. Promosi umum HR HC. Komunikasi personal sama. Penerima penempatan sama. Analisa prosedur kerja HSE. Penyelidikan investigasi nanti yang bantu analisa siapa? HSE. Kesiapsiagaan darurat HSE. Ini semua adalah program-program kerja yang ini program yang simpel ya. Itu diimplementasikan sesuai dengan HSE plan, sesuai dengan rencana kerja masing-masing, dimonitoring pencapaiannya berapa persen. Tujuannya supaya mencegah kecelakaan. Tujuannya itu, sekalipun terjadi ya kecil banget angkanya, ya, itu dikurangi.
Bentuk kendali adalah kegagalan manajemen dalam menegakkan dan memenuhi standar yang memadai. Ya. Contohnya apa saja? Kepemimpinan dan administrasi, bagaimana kendalinya? Pelatihan manajemen ada nggak? Inspeksi terencana, pemeriksaan kecelakaan ini sudah maksimal atau cuma asal-asalan aja di atas kertas? Analisa juga banyak yang salah. Ya. Persiapan keadaan darurat, bagaimana responnya? 5 menit pertama menentukan tahun-tahun berikutnya. Peraturan perusahaan, organisasi, pelatihan karyawan, ini contoh dari bentuk kurang kendali. Kualifikasi tim investigasi, makanya kenapa tadi saya panggil orang teknis, karena harus salah satu tersebut mengetahui terkait dengan kompetensi tenaga teknis, misalnya mekanik, electrician, bagaimana cara kerja alat ini, kekurangannya apa saja, itu kan orang-orang teknis harus dipanggil kalau berhubungan dengan teknis tersebut. Ya. Objektif dalam investigasi bukan subjektif, punya rasa ingin tahu yang pakai banget, kepo banget lah ibaratnya, memahami pekerjaan, panggil pengawasnya, dapat berkomunikasi dengan baik, jujur dan mampu menganalisa secara analitis. Ya. Root cause investigation, jika terjadi kecelakaan, tolong kendalikan, amankan situasi dulu. Lokasi kejadian kecelakaan, tempat kejadian kecelakaan tidak boleh diubah. Dan alat yang terlibat dengan kecelakaan tersebut tidak boleh diperbaiki. Kecuali evakuasi korban. Evakuasi korban. Atau menolong korban. Silakan rubah geser. Ya. Kumpulkan informasi 4P. Kalau di kami ini, analisa untuk mengetahui 4M 1E. Baru nanti identifikasi kejadiannya, ya. Di sini kan ketahuan penyebab langsung, dan ini ketahuan penyebab dasar. Sehingga identifikasi rekomendasinya ada berapa item berdasarkan data dari dua ini, penyebab langsung dan penyebab dasar. Tuliskan laporan dan implementasikan rekomendasi perbaikannya. Pak, ini harus bikin jembatan, nggak boleh, enggak, supaya tidak terjadi kecelakaan yang sama. Oke. Metodenya bagaimana Pak? Setiap perusahaan berbeda, tapi di mining hampir sebagian sama. Pakainya yang simpel, domino. Ya. Ujung-ujungnya ada penyebab langsung, penyebab dasar, iya sama ujung-ujungnya juga. Untuk mengetahui root cause, tapi metodenya, nah, kalau kami menggunakan dua ini saya gabung. Nggak tahu namanya apa, pokoknya ini yang bagusnya saya ambil, ini yang bagusnya saya ambil, saya rekap di situ ya. Beberapa kali revisi, sampai dengan revisi keberapa saya juga lupa, bikinnya itu sejak 2018, ya. Di launching itu di 2022, berarti sekitar 4 tahun. Ya, untuk mencari rumusan-rumusan yang gampang dan simpel, mudah dipahami juga. 17 lembar, itu form kosongnya aja. Ya. Nah ini teman-teman, untuk metodenya cukup banyak. Mau pakai fishbone kah, fault tree analysis kah, bebas. Pencegahan kecelakaan, ini tugas seorang pengawas dan HSE. Nih, di sini. Tolong pantau dulu aja lah. Pantau kondisi dan tindakan. Karena ini untuk mengendalikan suatu bahaya. Pantau dulu, monitoring, inspeksi. Tugas safety kan cuma patroli. Tapi pengawasnya langsung itu di lapangan setiap saat. Karena kan dia stay di lokasi. Safety kan clear. Kemudian berikan pembinaan pengawasan. Kasih pendidikan dan pelatihan. Jangan pelit ilmu, bagi-bagi. Ya. Kalau melakukan kesalahan, berikan konseling dan konsultasi. Siapa yang ngasih Pak ini? Pengawasnya langsung ataupun atasannya yang ngasih konseling. Bukan safety atau bukan HR, salah. Karena yang di bawah pengawasannya siapa? Ya dia sendiri. Kembangkan sumber daya, tingkatkan kompetensi. Mau itu di pemerintahan, ya mau naker, SDM kah, industri kah, PUPR kah, BNSP, tergantung sektor industrinya. Nah ini tugasnya siapa Pak? Ini MGR, Manager Up. Aturan dan peraturan siapa yang mengesahkan? Pimpinan. Penyediaan sarana prasarana siapa yang menyetujui approval-nya? Pimpinan.
Penghargaan dan sanksi siapa yang mengetahui? Pimpinan juga. Jadi sistem manajemen itu yang bertanggung jawab adalah manajer up. Ini cegah kecelakaan supaya tidak terjadi kejadian yang sama atau yang lebih besar. Nah, ini untuk investigasi kecelakaan. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir teman-teman semuanya, yaitu materi 3. Sama aja sebetulnya. Ini induknya. Nanti saya jelasin teman-teman supaya tahu. Ini secara garis besar. Training detailnya lebih detail lagi ada. Ini lama banget, ini berhari-hari ya. Ini garis besarnya. Prinsip dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan PP 50 2012. Tujuan pelatihannya apa? Memahami syarat SMK 3 sesuai dengan dasar SMK 3 di PP 50 2012. Memahami peran, tanggung jawab, dan wewenang top manajemen dalam penerapan SMK 3. Memahami juga bagaimana melakukan pengendalian, penerapan, dan perbaikan SMK 3 secara berkelanjutan. Continuous improvement. Kita review dulu. Teman-teman pernah ngelihat logo ini? Pasti pernah. Yang namanya ISO, ini banyak di produk-produk. OSAS juga mungkin ada, SMK 3 mungkin pernah lihat, tapi mungkin juga jarang. Nah, yang bawah apalagi mungkin nggak pernah lihat ataupun jarang juga. SMK 3 ini lahirnya di peraturan pemerintah, satu tingkat di bawah undang-undang. Dia punya anak, ini lahir di 2012 ya. Anak pertama itu di SMP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Lahirnya di Kepmen, 2 tingkat di bawah PP. Lahir di tahun 2018. Anak yang kedua, itu SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dia lahirnya di Permen, 1 tingkat di bawah PP. Tahun 2021. Kemudian anak yang terakhir lahir, SMKM, Sistem Manajemen Keselamatan Migas. Lahirnya di Kepmen, tahun 2004. Ini, ya. Industri tambang, migas, dan konstruksi, ini migas khusus yang di hilir ya. Tidak langsung mereka menerapkan SMK 3 karena induknya ada di sini. Berdasarkan peraturan PP 50 itu disebutkan sesuai dengan sektor industri. Jadi kalau bapak-bapak kerja di migas menerapkan SMKM, coba diaudit SMK 3 sama sistemnya, yaitu Deming Cycle. Apa itu? Plan, do, check, action. Mau ini kah, mau ini, dan ini, semuanya sama. Semuanya metodenya itu PDCA. Ya. Setiap mempunyai risiko kecelakaan dan penyakit, karena risiko tidak pernah bisa hilang. Risiko mulai dari yang paling kecil, paling ringan, sampai dengan ke yang paling tinggi. K3 di sini merupakan hak pekerja. Ya. SMK 3 itu bagian dari sistem manajemen perusahaan, jadi inline, satu roh. Dalam mengendalikan yang berkaitan dengan kerja, tugas, aktivitas, ataupun proses, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini di pasal 1 PP 50 2012. Tujuannya di pasal 2, meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, ada HSE Plan, yang terukur pencapaiannya berapa persen, terstruktur, manajemen sampai item, terintegrasi dengan setiap bisnis proses di perusahaan tersebut. Tujuannya lagi apa lagi? Mencegah dan mengurangi kerugian berupa kecelakaan ataupun penyakit yang melibatkan semua lini, top to bottom, bottom to top lagi.
Ciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Regulasi pemerintah dibuat tidak pernah bertujuan mempersulit. Itu untuk mempermudah win-win solution antara pengusaha, karyawan, negara. Itu coba kalau nggak ngikutin, hancur pasti ya. Dasar hukum SMK 3 secara umum, Undang-Undang 170, Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003, pasal 8687, sanksinya di pasal 190. PP 50 2012, pasal 1 tadi itu ya, hak tenaga kerja. Permenaker 26 2014 tentang penilaian juknisnya. Bagaimana menilai penerapan SMK 3 sesuai dengan PP 50 2012. Ini adalah undang-undang dan pasal yang sering saya gunakan untuk bisa dibilang mengingatkan top manajemen. Pasal 86. Pekerja ataupun buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3. Pasal 87 ayat 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2-nya, ketentuan mengenai penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud di ayat yang pertama, itu nanti diatur di PP 50 2012. Nah, ini pelanggarannya. Sanksi pelanggaran SMK 3 secara administrasi. Pelanggaran pasal 87, kan tadi kan di situ setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Ya. Kalau dia nggak menerapkan, ada sanksi mulai dari teguran, peringatan tertulis, dibatasi, dibekukan, dibatalkan, dihentikan, dan dicabut. Kena semua itu. Tapi kan nggak langsung cabut, tegur dulu, bandel, tertulis, masih bandel, batasi, bandel juga bekukan. Itu ada dasar hukumnya, ya, di undang-undang lagi. Berdasarkan PP 50 tahun 2012, perusahaan apa sih yang wajib menerapkan SMK 3? Yaitu perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang untuk potensi bahaya rendah dan kurang dari 100 orang ataupun juga lebih boleh, itu untuk potensi bahaya tinggi. Nanti penetapan dan pengawasannya diatur sesuai dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, kota ataupun kabupaten. Ya, itu diatur di Permenaker 26 2014. Metodenya bagaimana? Deming cycle, plan, do, check, action. Saya sejelaskan nanti ya. Plan harus memiliki yang namanya rencana K3. Ini lingkaran besar. Lingkaran besar ini disebut sebagai HSE plan. Ya, ini disebut sebagai HSE plan. Tanda tangannya siapa? Direktur, bukan manajer. Sorry, PD lagi. Ya. Plan. Oke, ini HSE plan. Dia punya, di dalam HSE plan ini dia punya banyak lingkaran kecil. Mulai dari CSMS. Ini di bawah HSE plan, ya salah satu bagiannya. Ya. Kemudian ada KPI, Key Performance Indicator HSE plan-nya. Dan di sini ada TSP ataupun tujuan sasaran program. Objektif target program sama aja, OTP saya sebutnya. Ini semua garis besarnya nih, ya. Bagian dari HSE plan. Yang bikin siapa? Manajernya suruh kerja. Kalau bapak-bapak dipaksa suruh bikin ginian, belum paham, jangan. Suruh rekrut aja, yang lainnya lebih paham lagi. Manajernya suruh kerja nih, HSE plan. Karena sasaran dan proses yang dibutuhkan, ini dari semua di sini. Sudah ada HSE plan, tolong laksanakan. Didu. Sudah dilaksanakan, tolong dicek. Diperiksa apakah sudah sesuai atau belum. Oh, ternyata masih kurang, Pak. Tolong perbaiki. Nanti setelah diperbaiki, yang tadinya 7 jadi 8, yang 8 ini dimasukin lagi ke dalam rencana. Nah, itu dimaksud dengan PDCA. Ya. Dokumentasi K3, ini ada level 1.
Ya, ada 4 level. Level 1 ini manual. Dia menggambarkan secara garis besar latar belakang kebijakan dan sasaran. Level 2-nya ini prosedur SOP. Ya, standar operasional prosedur. Dia menggambarkan rangkaian tahapan yang berurutan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu tugas langkah per langkah. Level 3 ini disebut dengan instruksi kerja. Dia anak dari SOP. Contohnya nih ya, SOP berkendara di jalan raya, itu kan secara umum, general. Punya anak, instruksi kerja. Mengoperasikan motor di jalan raya. Instruksi kerja mengoperasikan mobil di jalan raya. Jadi instruksi kerja ini lebih kepada teknisnya. Bagaimana menjalankan prosedur tersebut. Kemudian level keempat, ya, ini disebut sebagai catatan ataupun rekaman. Form yang masih kosong disebut dokumen. Form yang sudah diisi disebut dengan rekaman ataupun catatan yang sudah tervalidasi, yang sudah ditandatangani. Jadi dokumentasi K3 itu ada 4 level, manual, prosedur, instruksi kerja, dan catatan ataupun form. Ya. Dalam menerapkan SMK 3, setiap perusahaan wajib melaksanakan 5 bagian, mulai dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan serta peningkatan kinerja SMK 3. Harus memenuhi 5 ini. Kita bahas satu-satu penetapan kebijakan. Dalam menyusun kebijakan K3, tidak serta-merta ujuk-ujuk dari manajemen itu, ini loh kebijakan K3, itu nggak ada. Auditor saya akan langsung menilai itu 0. Karena harus ada identifikasi awal bisnis proses perusahaannya apa, visi misinya apa, kemudian ada tidak konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Itu harus konsultasi. Wakil tenaga kerja dengan siapa? Dengan para pekerja. Ya ibaratnya, wakil tenaga kerja tuh kayak DPR. Nah, itu wakil tenaga kerja. Sampaikan ke pemerintah presiden. Berarti kan kepada manajemen. Itu maksudnya. Penyusunan kebijakan itu harus ada proses konsultasi. Ada buktinya nanti. Sudah disusun, sudah setuju semuanya, ditetapkan. Berarti ada disahkan di situ, tertulis, ada tanggalnya, ada bulan, ada tahun, ditandatangani cap perusahaan. Beres itu, sebarluaskan, di-scan dulu, kemudian dicetak, mau pakai bingkai, mau pakai banner, mau dibuat jadi buletin K3. Yang penting disebarluaskan dan terdokumentasikan. Tinggal secara rutin, minimal 1 tahun sekali, sampaikan apa. Kalau masih ada yang perbaiki berarti direvisi ya. Jangan lupa job desk. Job desk ini bukan PKB. PKB itu kan perjanjian kerja bersama, bukan. Teman-teman memiliki job desk misalnya copywriter apa aja. Job desk dari chef-nya apa, ya, job desk dari HSE apa saja. Itu setiap level itu ada job desk-nya. Dan pekerja harus mengetahui job desk tersebut, tanda tangan. Itu saya minta data. Ya. Kemudian, sudah ada kebijakan, kita masuk ke dalam perencanaan. Perencanaan di sini ada pengenalan awal, itu untuk mengetahui status mutu K3 di perusahaan berapa rating. Ya. Kemudian ada HIRA DC, itu termasuk perencanaan. Identifikasi dan evaluasi peraturan K3 apa sih, Pak? Setiap perusahaan harus kita identifikasi regulasi yang benar-benar bisa dibilang berhubungan dengan bisnis proses perusahaan tersebut, itu apa aja. Kita identifikasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan direktur jenderal, perda, dan seterusnya. Bagian kenapa, bagian lingkungan hidup apa. Itu identifikasi. Setelah identifikasi, kita evaluasi regulasi mana saja yang memang belum terpenuhi. Kalau memang belum terpenuhi, masukkan ke dalam rencana K3 supaya next time-nya itu terpenuhi. Ya. Kemudian identifikasi juga sumber daya yang dimiliki, siapa yang sudah sertifikasi kompetensi dari pemerintah, baik itu BNSP ataupun kementerian.
Kemudian ada yang namanya OTP, Objective Target Program. Itu tadi yang dari bagian dari HSE Plan. Ya. HSE Plan, kenapa minta tanda tangan direktur? Karena berhubungan dengan budget. Ya, budget baik itu pembentukan sekretaris P2K3, training ahli K3, ada tim tanggap darurat, pelatihan simulasi kedaruratan, pelatihan operator, APD, inspeksi, komunikasi, konsultasi, dan seterusnya. Ini perlu budget. Ya, kalau level manajer tanda tangan, begitu kita mengajukan ke manajemen ditolak, bunuh diri. Tapi kalau top manajemen sudah approve, kita tinggal tagih. Ya. Dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan di Indonesia yang terdaftar memang harus menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMKP, SMKK, SMKM sama ya. Minimal 20. Minimalnya yang saya sampaikan 20 prosedur. Tapi saya yakin pasti lebih. Ya pasti lebih karena di kami pun itu SOP 30-an lebih, hampir 40, instruksi kerjanya itu lebih dari itu, 2 kali lipatnya. Kita masuk tadi sudah di perencanaan, nah sekarang ke bagian pelaksanaan. Do-nya di sini nih, ya pelaksanaan. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Tolong buatkan TNA, Training Need Analysis, yang dibuat oleh HC ataupun HR. Bukan oleh safety, salah, ini banyak yang salah kaprah. HR itu punya 8 bagian. Mulai dari rekrutmen, payroll, compensation benefit, GA, GS, IR, IR, people development. Tuh, ya ada 8 bagian. Ya. Sediakan sarana prasarananya. Contohnya apa sih? Alat pemadam api ringan, makanya perlu budget, safety sign, rambu-rambu. Ya kemudian BPJS, ini kan sarana prasarana harus terpenuhi, wajib terpenuhi. Ya itu sesuai dengan regulasi di PP 50 2012 setiap perusahaan tadi. Ya. APD termasuk juga sarana prasarana, betul harus ada ya sesuai dengan potensi bahaya risiko. Setelah dilaksanakan, tolong dipantau, dievaluasi dengan cara apa? Pemeriksaan, pengujian, pengukuran, inspeksi, observasi, monitoring itu di situ semuanya. Dan lakukan audit SMK 3. Ya. Pemantauan dan pengukuran K3 di sini, teman-teman kalau suruh pengawas inspeksi, jangan ujuk-ujuk yang ngasih formnya. Kalau memang belum tahu, ajari. Ya, bagaimana cara mengisi form inspeksi yang benar dan tepat, bagaimana menindaklanjuti hasil inspeksi yang tepat dan tepat, yang benar dan tepat. Itu tolong diajarin dulu. Dan kami disebut sebagai kompetensi personel yang melakukan inspeksi. Bapak sudah diajari, Bapak saya sebut sebagai orang yang kompeten untuk melakukan inspeksi. Itu ada trainingnya dulu. Ya, jangan ujung-ujung ngasih form, suruh dia raba-raba gitu, tega sekali. Ya. Oke, kemudian pengukuran terkait dengan lingkungan kerja. Ya, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan berita kesehatan itu kan diukur tenaga kerja. Awal, ada khusus, ada akhir untuk mengetahui apakah ada penurunan kondisi kesehatan atau tidak. Ya. Inspeksi K3 ini bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, dan seterusnya. Nah, kalau harian itu patroli, itu kami tuh patroli pakai mobil LV tambang seperti patrol, misalnya gede banget, ya pakai lekbar, itu warnanya kuning, boleh pakai biru terserah, tapi kalau di kami kuning, ya. Dan ada pengeras suara. Ya. Nah, audit SMK 3 ini untuk mengetahui konsistensi, ya menurun apa meningkat. Bahwasanya seorang auditor itu, ya teman-teman ini prosesnya panjang. Auditor itu kan ada 2, internal sama eksternal ya. Nah yang internal ini sudah ditunjuk oleh, kalau di kami itu oleh KAI Kepala yang lakukan audit internal di perusahaan 1 tahun sekali. Itu ada banyak tahapannya. Auditor itu sebetulnya hanya ada 2 pertanyaan secara garis besar. Pertanyaan pertama itu datanya ada enggak? Ada mati. Nah, bagaimana prosesnya seperti apa? Atau itu tanya. Pertanyaannya cukup banyak. Itu untuk mengetahui validasi dan nilainya nanti di situ. Ya.
Kemudian, sudah dilakukan terkait dengan pemeriksaan dan audit, maka tahap yang terakhir apa? Ditinjau kinerja K3 tersebut. Ya. Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan, pengusaha atau pengurus harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK 3 secara berkala. Saya perintahkan tim saya dulu, ya, head-nya, kemudian wakilnya, supervisornya untuk melakukan ya. Itu per bulan wajib melihat dan meninjau SMKP di kami. Mana yang belum closing, mana yang berat, kita meetingkan, cari. Ya. Tinjauan SMK 3 di sini meliputi apa? Atau sekali, TSP-nya atau tujuan sasaran program atau OTP-nya, ya. Hasil temuan audit, dan untuk mengukur efektivitas penerapan SMK 3, baik itu di dokumen dan juga yang ada di lapangan, yang sesuai dengan kebutuhan pengembangannya apa saja di situ. Bapak-bapak, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 di sini dengan ibu-ibu ya, itu berdasarkan pertimbangan apa sih Pak? Perubahan peraturan perundangan, makanya dia punya 3 anak, karena sesuaikan dengan bisnis proses perusahaannya ataupun industrinya. Tuntutan dari pihak terkait ataupun pasar, perubahan suatu produk, ya misalnya saja contohnya apa sih bapak-bapak dan ibu di sini nih? Nah, kemudian apalagi Pak di situ untuk peningkatan kinerja? Ya contohnya perubahan organisasi ini yang paling saya kurang suka karena apa? Kalau ada manajer keluar, itu struktur organisasi harus direvisi, maka kita tanda tangan sampai direktur lagi. Atau sendiri direktur kadang ada di kantor, kadang enggak, ya keluar negeri, urusan dengan bisnisnya, contoh, agak berat. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk epidemiologi. Kemudian ada hasil kajian kecelakaan untuk meningkatkan kinerja SMK 3, adanya pelaporan dan saran. Kalau saran di tempat kami itu disebut sebagai program Kopi Joni. Untuk mengetahui saran dari pekerja dan buruh itu didengar oleh level manajer. Itu wajib, ini instruksi dari direktur. Ya, kami sendiri memang care sekali terhadap karyawan, yang betul-betul care banget. Makanya saran dari buruh, tampung dulu yang bagus. Dan kafe perbolehkan bisa ya. Oke teman-teman semua, ini materi untuk diklat ahli K3 umum BNSP sudah selesai ya. Saya kembalikan ke Mbak Santi. Silahkan teman-teman seperti kemarin kalau ingin bertanya, sebutkan namanya, domisilinya di mana, dan aktivitasnya apa ya. Satu orang satu pertanyaan, takut teman-teman yang lain nggak kebagian nanti. Karena ini saya lupa mengingatkan terus sampai dengan pukul 22.00 WIB ya, karena besok saya ada aktivitas lagi. Ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Santi. Baik, terima kasih Mbak Yuski. Mungkin langsung saja, silahkan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, dipersilahkan. Bisa langsung raise hand. Ya, silakan teman-teman yang mau diskusi, monggo. Saya langsung raise hand, masih ada waktu ya. 15 menit lagi gitu. Teman-teman semuanya. Atau mau langsung saya Pak mau uji kompetensi, silakan bisa menghubungi langsung ke Pak Santi itu ya. Bisa raise nanti dari diklat langsung ke uji kompetensi ya. Kebetulan juga nanti teman-teman saya yang jadi asesornya. Monggo teman-teman semuanya. Atau yakin ini sudah Pak. Jangan lupa ya, bahwasanya saya lupa ngaktifin kamera, tadi minum dulu. Penerapan SMK 3 tidak hanya berlaku di tempat kerja, tapi berlaku juga di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan sehari-hari, ikuti aturan. Ya. Kalau memang nggak urgent banget, ya misalnya pengen buru-buru di jalan gitu ya, karena ada suatu musibah, ya silahkan lakukan. Berarti kan bisa di luar dari batas rambut tersebut. Tapi kalau nggak urgent banget ya jangan, santai aja. Karena kalau sudah kecelakaan, yang rugi itu bukan
teman-teman, banyak pihak ini. Pertama, keluarga dirinya sendiri. Yang kedua itu keluarganya. Kemudian orang lain yang di sekitar di situ jadi macet gara-gara ada accident, merugikan orang lain santai tiba-tiba ditabrak, kan jadi merugikan, mencelakakan orang lain. Ya, itu ketiga bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Ingat, nilai risiko apapun sebelum melangkah, nilai dulu risikonya. Sebelum teman-teman mengoperasikan kendaraan, lakukan pemeriksaan dulu setiap hari, setiap pagi, kondisi tekanan angin, ya, olinya seperti apa, ya, supaya nggak rugi nanti ke depan. Ya, preventive action lah, seperti itu. Oke, silakan teman-teman, masih ada waktu nih, yang lumayan. Ayo, yang mau bertanya, berdiskusi, atau malu. Nah, ini ada siapa nih? Ada dari Bapak Rafli. Silakan Mas Rafli, silakan perkenalkan diri, baru nanti pertanyaannya, monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, saya Rafli. Saat ini saya masih mahasiswa akhir semester 8 dan masih untuk mencoba menyelesaikan tugas akhir. Nah, tadi kan dijelaskan ada beberapa sertifikasi dari K3 ya Pak. Sebagai mahasiswa yang fresh graduate gitu Pak. Kira-kira sertifikasi mana yang sekiranya untuk pemula itu lebih friendly gitu Pak? Dari segi biaya mungkin atau dari segi kekuatan sertifikasinya itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke. Power, ready for use, valuable. Nah, itu kan maksudnya seperti itu ya, sertifikasinya sendiri. Rekomendasi dari saya, mumpung nih masih mahasiswa, itu ambil aja K3 umum BNSP. Karena begitu nanti lulus, silahkan langsung go ahead. Kenapa? Biaya lebih murah untuk mahasiswa. Jadi jangan nunggu lulus. Untuk mahasiswa di Manners Education, biaya lebih murah. Situ ya. Nah, kemudian begitu dapat nanti dari BNSP, itu bisa digunakan langsung. Karena apa? Langsung ahli K3. Kalau untuk yang naker, itu harus ada pengalaman dulu. Ya, berbeda kalau BNSP itu, ya bisa fresh grade, seperti itu. Dan Mas Lapli ini apakah memang mau jadi orang safety, atau mau ke sektor apa? Tetap di CV itu, tolong, apa yang menempel di CV, tolong tanggung jawab. Ini banyak yang CV-nya saya lihat bagus, keren gitu ya. Pada saat saya screening CV, calon-calon untuk head, begitu ditanya, ya nggak tahu. Ini dibuat-buat atau bagaimana ya? Jadi harus tanggung jawab terhadap apa yang sudah tertulis. Saya lebih senang merekrut itu yang fresh grade, jujur aja. Kenapa? Gelasnya masih kosong, masih bisa di-develop. Dan mereka tuh senangnya masih belajar karena baru lulus, kemudian kamu pelajari. Dan mereka lebih kreatif. Untuk level yang entry, yang middle, ya, itu pasti yang sudah berpengalaman, jelas. Berpengalaman, tapi memang saya selektif. Tapi khusus yang entry level, saya bukan cari yang pengalaman, justru cari yang fresh. Mau itu levelnya officer kah, mau itu levelnya staff, ya pokoknya saya cari yang benar-benar fresh seperti itu, atau yang lagi nggak kerja tapi punya pengalaman 4 tahun, itu juga lebih bagus. Begitu masalah itu sertifikasi yang rekomendasi banget ya, harga mahasiswa valuable di situ ya. Kemudian power juga karena ya memang langsung bisa dipakai gitu ya, lebih cheap lah langsung. Begitu sih Mas Labi. Nanti bisa kontak aja tuh sama Mbak Santinya ya. Harga mahasiswa K3 PTN, sama-sama PTN tapi memang spesialisnya dia di PTN itu memang mereka masih muda. Saya waktu itu umur 31, mereka masih muda 24, 25, dan saya sudah 30-an ke atas lah ibaratnya. Bersaing 18 orang. Ini saya sampaikan, saya masuk ke Astra. Ya, tambang yang di Astra, saya nggak sebut nama, pokoknya tambang yang ada di Astra Group, Astra Internasional ya. 18 orang yang diambil cuma 2. Berarti saya masuk di antara itu, ya, di antara itu. Dan saya yang paling kolot. Dan tadi pilih kenapa? Ya saya berani fighting, saya berani menjawab apa yang ditanyakan oleh
each area itu sendiri, dan seperti apa jawaban saya ya tegas situ, berhasil sampai ke level direktur, karena levelnya waktu itu yang dicari adalah yang di head office ya. Begitu teman-teman, jangan takut, oh saya ini begini loh, enggak, saya waktu itu belum ada sertifikasi loh, jujur saya belum punya sertifikasi terkait dengan K3, tapi saya ikutan seminar, dulu belum ada webinar, ikutan seminar, sertifikatnya diambil, dikumpulin mungkin hampir ya berapa belas lembar, lampirkan, saya jawab juga, kemudian ternyata saya yang dipilih. Yang lainnya itu sekitar 16 orang itu tidak lolos, jadi 2 orang aja yang diambil. Nah, itu teman-teman jangan takut, kalah, fighting dulu. Apalagi sekarang, saya melamar sebagai, misalnya saya kan memang lagi off, saya iseng aja coba tes ombak sebagai head, ataupun mau itu KTT ataupun GM, coba. Levelnya nggak banyak, di perusahaan itu cuma 1 biji. Ya kalau officer, supervisor kan puluhan ya, banyak. Saingannya juga nggak bisa dibilang pasti akan banyaknya. Kalau manajer udah saingannya se-Indonesia, yang dipilih cuma 1 orang. Makin berat, ke atas makin tinggi. Tapi tetap fighting. Akhirnya beberapa diterima. Saya coba tes aja sih sebetulnya. Pak gimana? Saya tolak aja. Itu teman-teman semuanya, oke? Terima kasih ya. Satu lagi, sorry saya lupa. Teman-teman, ingat setiap harinya kalau bisa ya, 3 penuhi ya. 3 penuhi salah satu, saya lupa nih. 3 penuhi salah satu dari 3 ini. Tolong penuhi. Setiap hari. Yang pertama ilmu. Hari itu saya harus dapat ilmu. Kalau hari itu saya nggak dapat ilmu, yang kedua hari itu saya harus dapat relasi. Kalau hari itu saya nggak dapat relasi dan ilmu, yang ketiga hari itu saya harus dapat uang. 3-3-nya ini perlu banget ya. Ilmu, relasi, dan uang. Setiap harinya kalau bisa satu tolong penuhi. Kalau nggak dipenuhi 3-3-nya, pertanyaan saya simpel aja. Hidup lu ngapain aja 24 jam gitu? Liatin batu gitu bengong doang? Kan nggak mungkin. Masa nggak dapat relasi? Masa nggak dapat ilmu? Masa nggak dapat uang gitu ya. Oke, silakan teman-teman pantau terus yang ada di miners, karena di sini lebih banyak sektor miningnya. Kalau memang mau ke mining, silakan bisa diikuti ya, dan juga bisa ambil paket eksklusif. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sakti. Oke, baik, terima kasih Bapak Yuski untuk